Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wasallam tasliman biqadri azamati datika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para sutresna ingkang minulya, sugeng pepanggihan kalian siaran Teguh Rahayu Slamet ing edisi kosong selangkung bagian 3 tamat ingkang badhe nglajengaken bahasan lenggahe aksara hijaiyah utawi aksara akhirat dumateng raganipun manungsa laku. Mugi-mugi bahasan ing edisi kosong selangkung bagian 3 tamat menika tasih saged anetosaken manfaat guna lan mahanani dumateng gesang kita sedaya. Pramila monggo kita tansah syukuri nikmat ingkang sampun dipun paringaken Gusti dumateng kita sakeluarga arupi nikmat sehat, nikmat tentrem, nikmat ayem, nikmat boten kirang suatu menapa kemawon menika kedah kita tansah syukuri kelawan menapa njejekaken gesang kita dumateng alam donya saged anyirnakaken tumindak luput lan saged tentrem lan nentremaken marang liyan. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun kita tetap tansah kedah eling marang kuncinipun piyambak-piyambak lan badhe miwiti kados biasanipun bahasan napa kemawon kita tansah ngelingi rumiyin kuncinipun piyambak kelawan kita resapaken sesarengan. Sumangga. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya, nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, rahayu, rahayu. Tentrem. Para sutresna ingkang minulya, matur nuwun sanget sampun ngresapaken kuncinipun piyambak-piyambak sesarengan kala wau kangge miwiti bahasan edisi kosong selangkung bagian 3 tamat menika. Mugi kelawan ngresapaken kuncinipun piyambak-piyambak sesarengan kala wau bahasan kita awal hingga akhir mangke saged lancar lan tetep saged anetosaken manfaat miguna lan mahanani dumateng gesang kita sedaya. Pramila sedaya kala kedatan kita syukuri kelawan kita tetep njejekaken tumindak ngawur ing alam donya kelawan jejeg-jejegipun lampah inggih menika anyirnakaken tumindak ingkang luput lan saged tentrem lan nentremaken malan liyan. Para sutresna, bahasan edisi kosong selangkung bagian kali kala wingi kita sampun nyampe pada bahasan aksara ingkang nomor gangsal welas inggih menika aksara dot. Lan sakmenika monggo kita lajengaken aksara ingkang angka 16 inggih menika aksara tok. Tok yang huruf Latinnya terdiri dari T, H, O, K, membacanya bunyinya tok. Tok kental nggih kados tok. Sebutan kalau kita priyantun dari Bali bisa mengucapkan yang kental seperti itu. Tok. Lajeng aksara tok menika lenggahe wonten tangan kiwa. Dan aksara tok menika saged angayomi sebab maupun akibat yang ditimbulkan oleh atau datang maupun yang dikeluarkan dari aksara atau lenggahipun tangan kiwa menika. Monggo kita lajengaken langsung karena
menyangkut sama-sama tangan hanya kiwa dan tengen. Aksara ingkang nomor 17 menika dok 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 menika D H O K. Tulisan Latinipun bunyinipun dok. Lah dok menika lenggahipun dumunung wonten ing tangan tengen. Lan saged angayomi segala perkawis ingkang diakibatkan maupun disebabkan oleh tangan tengen menika. Pramila aksara tok maupun dok menika monggo kita wigatosi kangge angayomi. Kalau huruf hijaiyah untuk angayomi sifatipun, ngayomi niku menapa? Meneduhkan, menempatkan sesuai peran fungsi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi supaya tangan kiri dan kanan itu perannya sesuai yang dititahkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala, Gusti ingkang Maha Suci. Monggo kita laku huruf tok dan dok menika dengan cara apa? Sesering mungkin kita zikirkan, baik menggunakan huruf tok maupun dok maupun menggunakan asma Allah maupun menggunakan sifat mahanya Allah, yaitu yang paling teduh dan paling agung, paling teduh dan agung menika sifat ingkang Rahman lan Rahim. Ginanipun menapa kita zikirkan, wiridkan maupun kita tafakurkan dan kita menggunakan asma Allah kepada kedua tangan kita dengan lafaz tok maupun dok menika. Supaya apa? Tangan kita berfungsi sesuai titah yang diberikan oleh Allah, bukan untuk melanggar sesuatu yang tidak dititahkan. Nah, keranten menika ajaran hakikat, jadi kita memang diupayakan supaya ngrekso hidup kita mulai sesuai dengan hakikat yang dititahkan oleh Gusti, atau apa angger-angger yang memang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sampai kita langgar. Ananging karena kita hidup juga bersyariat, berlomba juga dengan cara syariat. Saumpamipun bagi para atlet bela diri bisa menggunakan aksara ini untuk tujuan yang positif. Asal untuk bela diri, untuk pertandingan tidak apa-apa. Gunakan. Sebelum tanding zikirkan ini, atau sebelum jauh-jauh dari tanding saat pelatnas, kita laku dulu. Laku zikir isi tangan kiri kanan dengan huruf tok dan dok, ataupun kita menggunakan lafaz Allah ataupun asma Allah yang luhur, yaitu Rahman dan Rahim. Dan nanti penjenengan bisa membuktikan sendiri gimana nanti terus dinyatakan ya apa setelah dipikirkan tangan kita. Kalau bertanding sudah tidak ada angen-angen untuk nolak nangis dengan cara begini, itu seperti refleks semua keluar. Luar biasanya di situ ilmu hakikat itu. Tapi ingat, jangan untuk perkelahian ya, harus untuk sesuatu yang positif. Kalau lomba enggak apa-apa, karena apa? Itu menyangkut prestasi. Karena itu ilmu laku enggak apa-apa, pokok bukan untuk mencidrani. Nah, insya Allah biasanya kalau kita mau melakukan apa amalannya dengan cara zikir wirid maupun warid atau tafakur, tidak ada, jadi kita tidak punya emosi yang kejam, keras, dendam maupun untuk menyakiti orang itu tidak ada akan muncul. Tapi semua semata-mata hanya memfungsikan peran sebagaimana mestinya. Karena kita tanding ya, kalau bisa kita menang. Itu tidak apa-apa berarti kalau untuk itu. Tapi kalau sebaliknya untuk tujuan jelek, karena kuku sudah mengingatkan jangan dilakukan, jadi mudah-mudahan kuku nggak kecipratan dosanya. Tapi kalau Anda untuk melakukan kebaikan, Anda seperti membalas kepada saya akan kecipratan budi baik panjenengan karena melakukan amalan positif. Saya akan mendapatkan kebaikan juga yang sama, karena saya juga yang menyebarkan. Nah, itu harapan saya, supaya apa? Hidup kita semakin bertambah dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ke orang lain, dan Tuhan sendiri yang membalasnya, bukan orang lain. Monggo kita lajengaken para sutresna nginjak aksara angka 18 inggih menika ain. Ain menika lungguhe manggon wonten ing sikut kiwa lan saged angayomi sekabeh kahanan yang disebabkan ataupun yang diakibatkan karena sikut kiwa kala wau.
Nah, ini karena menyangkut sikutnya sebagian-sebagian langsung kita padukan dengan yang aksara angka 19 inggih menika ghin. Ghin, aksara ghin kalau nggawe manggon wonten ing sikut tengen dan bisa ngayomi segala sesuatu yang diakibatkan atau disebabkan oleh sikut tengen. Pramila kalau kita bisa mengamalkan aksara ain maupun ghin untuk kebaikan dengan cara zikir atau wirid atau warad atau tafakur maupun asma Allah atau menggunakan sifatullah Rahman war Rahim, maka sikut kiwa dan tengen itu bisa berfungsi lebih dari yang kita anggap saat ini ketahui. Nah, pertanyaannya apa itu kehebatan sikut kiri dan kanan? Monggo kita wigatosi menengatan. Dalam dilema hidup manusia itu seringkali dihadapkan terhadap permasalahan dan tidak jarang setelah dihadapi masalah manusia itu gampang goyah, resah, gelisah dan sebagainya, nggak tenang. Nah, biasanya orang nggak tenang itu akan terlihat dari refleksi gerak dan gerik atau body language-nya, gerakan tubuhnya. Yang biasa tertampang itu adalah kalau kita ketika duduk, sikut kita disandarkan di meja, kemudian telapak tangan duanya itu menopang di dagu atau janggut. Kemudian sorot mata kita menerawangnya seperti hampa. Nah, itu berarti kita lagi dihinggapi beban dilema yang sulit untuk kita bersikap. Nah, pramila siku kiri dan kanan itu bisa menopang untuk itu secara lahir. Tapi kalau kita dengan wiridkan huruf ini tadi yang berkaitan dengan siku kiri dan kanan, ain dan ghin, ataupun menggunakan asma Allah ke siku kiri dan kanan, maka dengan sendirinya siku kanan dan kiri ini menyugesti organ tubuh yang lain untuk kekuatan yang juga prima. Jadi kita tegar lagi, nggak mudah loyo, nggak mudah galau lagi. Dan biasanya yang paling gampang itu dengan cara menopangkan siku kiri dan kanan, tapi telapak tangan kiri kanan menelangkup di wajah, tapi kita tafakur. Mengawali dengan huruf ain dan ghin ini, lalu kita asma Allah kita sebutkan atau kita lafadzkan, kita zikirkan, kita waridkan, kita tafakurkan, ataupun Rahman Rahim kita tafakurkan. Maka proses yang beberapa detik kemudian Anda rasakan adalah kenyataan bahwa Allah akan menolong Anda, ketenangan akan menghinggapi, keraguan, kekhawatiran, kehalutan akan sirna, dan disitulah asa Anda kembali, kepercayaan diri kembali, muncul semangat positif menjalani hidup. Nah, itu hikmah dari kita mengamalkan laku huruf ain dan ghin. Monggo kita lajengaken. Aksara ingkang kalih inggih menika aksara fa. Fa menika kados wau tapi titikipun wonten nginggil setunggal. Nah, fa menika lenggahipun wonten ing gulu utawa leher lan saged angoyomi segala perkawis yang disebabkan maupun yang diakibatkan oleh area leher kala wau. Para sutresna, leher menika sampun diwigatosi remeh. Peranannya penting. Untuk apa? Untuk menguatkan pernafasan, mengeringkan pernafasan, dan juga untuk menguatkan suara, menjernihkan suara, dan menguatkan tekanan suara supaya panjang. Kuku emut wekdal belajar qiraat tikala SMP SMA menika inggih menika lakuipun menggunakan huruf hijaiyah menika inggihan. Nah, huruf hijaiyah fa menika dipun serat wonten kertas tipis petak dengan tinta emas. Lajeng dikiri asma Allah. Asma Allah, kemudian setelah asma Allah selesai, hari berikutnya sampai hari ke-7 itu menggunakan sifatullah Rahman war Rahim. Sarananya itu apa? Jahe. Begitu kertas yang berisi itu sudah diasmai, kita masukkan di jahe, kita tumbuk, kita jadikan wedang jahe, kita minum dengan sambat nyuwun kepada Allah supaya diberikan alur nafas yang panjang, ungelan suara yang halus. Dan apa bukti nyatanya? Alhamdulillah, karena masih belajar biasanya itu untuk nafas panjang, ngalurkan tartil Quran itu sulit sekali untuk
belajar awal lu baru kita ngelafalkan setengah sudah seperti habis nafas. Begitu kita sering kali menggunakan laku huruf Fa menika alhamdulillah suara aring dan juga kekuatan tenaga suaranya itu panjang tanpa harus kita pakai ghorah dulu lah. Ghorah itu bisa tapi ghorah itu puanas kalau di hidung, melernya itu lama sampai 3 hari terkadang masih bengkak. Lah cara yang paling efektif adalah cara mandiri dengan laku huruf Fa menika. Nah, bagi para biduan, para sinden, penjenengan bisa nyambi yang sama. Dan di huruf atau aksara Jawa ada juga yang berkaitan dulu itu huruf do. Huruf do. Kalau diakselerasikan menggunakan huruf hijaiyah dan huruf hanacaraka do, malah lebih bagus sekali hasilnya. Karena apa? Kalau huruf hijaiyah ini sifatnya angayomi, lebih teduh. Kalau hanacaraka sifatnya kekuatan atau kekuataning aksara kala wau. Lah dipadukan kekuatan dan pangayoman luar biasa mendekati sempurna. Coba penjenengan lakukan. Ojo dipercaya yang durung dinyatakno. Ojo dilakoni yang durung dimangerteni. Menika rumusipun ilmu hakikat. Kita lajengaken angka 21 inggih menika huruf qaf. Qaf. Qaf menika kados fa tapi titik pun kalih wonten nginggil. Lenggahipun huruf qaf menika wonten pupu tengen. Pupu kiwa. Lah kita lajengaken langsung ke aksara 22 huruf kaf. Mari qaf kaf. Aksara kaf menika manggonipun wonten pupu tengen utawa paha tengen. Lan saged angayomi segala perkawis ingkang disebabkan dan diakibatkan karena pupu tengen kala wau. Pramila huruf qaf kalih kaf menika menawi dipadukan untuk laku dan bisa dipadukan di hanacaraka juga ada yang untuk bisa nguati pupu kiwa dan tengen niku huruf nyo. Monggo panjenengan paduaken lampa menika kala wau. Supaya apa? Pupu kiwa dan tengen niku kuat untuk segala peran fungsi. Monggo dipun wigatosi paha kiri dan kanan menika bisa diakselerasi atau dimanifestasikan sebagai kekuatan yang berbau fisikal atau jasmania, kelanangan atau mau keperempuanan. Karena ada bisa membuat kekuatan itu terdukung dari paha tersebut. Kalau sebagai suami bisa menggunakan seperti itu, sebagai istri juga seperti itu. Ataupun kalau kita sebagai olahragawan, kita juga lakukan untuk penguatan olahraga kita. Huruf kaf dan qaf ini maupun huruf nyo yang berfungsi untuk menguatkan, mengakselerasikan peranan pupu kiri dan kanan baik untuk olahraga bela diri maupun olahraga yang lain, karena tumpuan paha itu adalah kunci dari kuda-kuda, kekuatan kuda-kuda. Lah monggo panjenengan wasesane piyambak untuk digunakan bagaimana, tapi ingat jangan digunakan untuk yang kejelekan. Itu intinya saran dari buku. Monggo kita lajengaken para sutresna. Angka 23 inggih menika huruf aksara lam. Lam menika lenggahi wonten ati. Lah dan juga bisa ngayomi sebab dan akibat yang ditimbulkan dari hati. Monggo kita wigatosi. Hati ini adanya di areal dada. Dunungnya di dodo. Kalau di tengah-tengah dada namanya uluwe hati. Kalau di bawahnya susu sebelah kiri rong nyari itu namanya hati sanubari atau hati fuad. Lah, terserah penjenengan. Yang jelas untuk lampa huruf lam menika atau hati ini bisa penjenengan gunakan untuk melapangkan dada, melapangkan hati. Hati kita supaya tidak gampang kemputu, supaya teduh dan
lapang. Gunakan sebagai wirid boleh, sebagai zikir boleh, sebagai tafakur boleh, atau warid, ataupun kita menggunakan asma Allah, kita dungungkan ke hati, tapi lambangnya menggunakan huruf lam ini. Terus monggo dewasa ini kagem kemanfaatan gesang kita menuju kebaikan. Kita lagi aksara mim. Mim menika inggih menika lenggahipun wonten bun-bunan. Bun-bunan menika darah nginggilipun kepala. Baitul Haram menika darah kepala. Puncakipun Baitul Haram adalah bun-bunan. Tempat memproses segala angen-angen, rencana, ataupun nit atau kerentek atau niat. Nah, dunungipun bun-bunan menika saged kita atur dengan talinya urip, yaitu nafas yang berbentuk tanafas. Jadi nafas yang berbentuk anfas atau megeng menika wonten bun-bunan menika prosesnya luar biasa hasilipun. Panjenengan untuk digunakan apa? Monggo kita piyambak ingkang migatosi sakersa panjenengan. Dados aksara mim menika saged mengku kangge nguwataken bun-bunan atau neduhaken bun-bunan supaya kita tidak mudah salah membuat rencana atau salah niat, nata niat. Menika peranipun aksara mim. Pramila monggo kita wegatosi mim saged dipun dadosaken wirid, dzikir maupun warid ataupun tafakur. Ataupun mim menika saged panjenengan jadikan raja atau wifi untuk mengumpulkan dzikir wirid maupun warid maupun dzikir menika atau tafakur menika menggunakan asma Allah maupun sifat Allah yang paling agung dan teduh, yaitu Rahman dan Rahim, ke daerah raga yang terdunung huruf mim kalau wau nggih menika napa bun-bunan, supaya napa kita selalu nata niat itu sesuai dengan khidmatnya, bukan niat yang salah. Menika cara mengamalkan. Pramila monggo para sutresna kita wigatosi, kita empakaken sedaya pangerten ilmu hakikat kangge kesaenan gesang kita kagem liyan, kangge tetulung liyan, kangge madangaken liyan, kangge netremaken liyan. Rahayu, rahayu, rahayu. Para sutresna ingkang minulya, monggo kita lajengaken bahasan kita. Kala wau wigatosi kagem huruf mim yang dumunung wonten bun-bunan menika sangat cocok, sangat bila dilampahaken kangge public figure, terutama politikus, pejabat, supados napa sedaya niat ingkang ditindakaken menika sesuai dengan kahanan ingkang harus dijalani memang. Jadi tidak ada niat yang negatif ataupun niat yang duplikatif hanya untuk tujuan politis saja atau untuk tujuan jabatannya saja. Cara lakunya yaitu tadi lafadz mim, panjenengan wigatosi kangge zikir wirid ataupun tafakur atau warid dengan menggunakan huruf yang bersangkutan atau dengan jadikan wifi untuk asma Allah, zikir asma Allah maupun sifat Allah Rahman wa Rahim yang ditujukan pada bun-bunan. Karena apa? Fungsi aksara mim kala wau sangat penting kangge migatosi nata niat menika supados niatipun tidak merembet nganan atau ngiri atau mendhuwur atau kemenisoren. Ngepaskan niat itu fungsinya bun-bunan. Supaya apa? Kita melakukan sesuatu hal memang sesuai dengan titah yang diembankan oleh Tuhan kita, tidak berlebihan atau tidak kekurangan atau tidak nyerempet sesuatu yang tidak semestinya. Pramila monggo kita wigatosi kelawan estu ning estu, temen-temen ning temenan. Kita lajengaken para sutresna monggo nginjak angka selangkung inggih menika dunungipun aksara nun. Nun menika kados prau, titikipun setunggal wonten nginggile. Balikipun bak menika kados prau, titik setunggal wonten ngandhape prau kala wau.
Lan aksara nun menika lenggahe manggon wonten ing ginjel. Ginjel menika wonten kalih, bilik kiri dan kanan. Nanging menika diwengku namung setunggal aksara nun. Dados nun menika saged mengku ginjel kiri dan kanan. Pramila dampakipun fungsine saged angayomi sebab maupun akibat yang timbul ataupun datang karena ginjel kalau wau. Lah monggo kita selaku tiang hakikat panjenengan tumindakaken kagem menapa tetulung atau untuk ngreksa diri sendiri secara mandiri baik fisik maupun non fisik. Tapi yang ada kaitannya dengan ginjal. Lah huruf aksara nun menika saged diwigatos kangge laku jelek maupun laku baik tergantung jenengan. Nanging kukuh menyarankan untuk lakukan untuk kebaikan supaya apa? Kebaikan Anda juga berimbas ke kukuh. Nanging kukuh sampun ngingetaken menawi damel kejelekan. Mugi-mugi kukuh mboten kecipratan kejelekanipun karena kukuh sampun ngingetaken. Orang hidup harus berlomba-lomba untuk memberikan manfaat kebaikan kepada orang lain sebanyak-banyaknya, jangan sebaliknya. Jadi monggo aksara nun menika kita gunakan untuk menguatkan ginjal kita sendiri. Coba kita bayangkan sekarang, sakit ginjal itu sakit penyakit yang paling mahal. Karena apa? Kalau sudah kronis itu kita butuh apa itu? Cuci darah itu 1 bulan minimal itu 2 kali. Berapa sudah banyak biaya yang harus kita keluarkan. Tapi kalau kita sering migatoni menggunakan laku aksara nun menika dengan zikir wirid maupun tafakur ataupun kita warid, maka mudah-mudahan ginjal kita direksa oleh Allah, ya sehat secara fisik dan sehat secara psikologis atau secara spiritual. Dan bagi ilmu hitam memang ginjal itu juga salah satu sasaran tembak. Mereka membuat tenung maupun santet sasarannya ginjal. Makanya orang yang kena seperti itu biasanya perutnya membengkak. Lah penjenengan untuk ngatasi sasaran tembak seperti itu juga bisa lakukan dengan laku aksara nun menika secara hakikat dengan zikir wirid maupun warid ataupun tafakur. Pramila monggo para sutresna pangerten menika diwegatosi kagem kesainan nggih supados kita sedaya saged numindak nebihaken tumindak ingkang luput saged nentrem lan nentremake. Kita lajengaken para sutresna menginjak angka 26 aksara wawu. Wawu menika dumunungipun wonten bathuk. Bathuk menika daerah nginggilipun irung sing amba menika saderengipun bunan. Lah bathuk menika wih bathuke wong kok jembari positine pinter lah kados ngoten biasanipun. Lah memang tempatnya itu seperti untuk proses wadahnya pikiran atau otak depan. Otak depan itu memproses segala sesuatu yang bersifat wahami. Wahami itu apa? Untuk solusi sesuatu itu prosesnya menggunakan bathuk. Lah bathuk menika diwengku kalian aksara wawu. Lah monggo panjenengan wigatosi laku huruf wawu supados napa njernihaken bathuk supados pikiran kita untuk solusi yang baik-baik saja. Memproses solusi yang baik saja. Sehingga napa? Hidup kita semakin bernilai tambah, ada added value, bernilai tambah secara positif. Jadi kita menanam kebaikan semakin lebih banyak dengan pikiran-pikiran yang jernih, hasil pikiran-pikiran yang bermanfaat, maka kita akan berkualitas secara added value atau nilai tambah. Dengan cara apa? Kita zikirkan lampah huruf wawu menika diwirid, dizikir atau warid atau tafakur atau menggunakan asma Allah atau menggunakan sifat Allah Rahman wa Rahim. Kita sasarkan ke bathuk menggunakan lambang huruf wawu. Pramila para sutresna monggo kita wigatosi, kita lampahaken sedaya ajaran hakikat untuk kangge kesainan gesang kita maupun gesang pepadhanipun menungso lan pepadha ciptaanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita lajengaken para sutresna angka 17 aksara ha. Aksara ha menika lenggahipun wonten dada. Dada menika kangge angaya lan gunanipun kangge angayomi sebab lan akibat yang ditimbulkan dari dada. Menapa wonten dada?
Menika penting wigatosé para sedherek aksara hak menika mengku kangge angayomi sebab lan akibat yang ditimbulkan atau datang dari dada. Apa iku dada? Dada iku dumunung ing ati. Ulu hati ku ana tengah-tengahe dada. Lek hati sanubari ana dada nisore susu sebelah kiri lep rong nyari iku hati sanubari atau hati kecil. Kalau ulu hati itu tempatnya nit. Kalau hati sanubari adalah tempatnya ngolahnya nit. Menjalankan nit itu dari hati sanubari. Pramila kalau kita melakukan sesuatu berdasarkan hati sanubari maka yang berjalan adalah kebaikan. Kalau dari ulu hati belum tentu. Dari rasa mangkel bisa digunakan melalui ulu dodo. Nah, cara lakunya bagaimana? Kita genggam saja patokan huruf hak menika untuk laku dzikir, wirid maupun warid ataupun tafakur atau menggunakan asma Allah atau sifat Allah Rahman wa Rahim. Kita arahkan, kita empakkan ke dodo ataupun ulu hati ataupun hati sanubari terserah. Yang penting tujuan kita untuk daerah dodo ini yang berisi ulu hati dan hati sanubari itu bisa terarahkan dengan positif energinya. Lah, untuk menguatkan dada menika wonten aksara Jawa Hanacaraka dunungipun wonten aksara sa. Panjenengan bisa gabungkan untuk akselerasi energi positifnya semakin lebih sempurna dengan energi positif yang ditimbulkan oleh aksara hijaiyah atau aksara akhirat menika. Monggo panjenengan wigatosi babakan edisi dununge aksara Hanacaraka ing ragane manungsa laku yang sudah kuku wedar di edisi sebelumnya. Kita lajengaken ingkang angka 28 aksara alif. Lam alif menika kados tang yang diwalik jejere, tang yang dibuka tapi ditaruh diwalik itu bentuknya seperti lam alif. Lah dununge lam alif menika lenggahe wonten ing sikil kiwa. Berarti kita lajengaken ke huruf berikutnya aksara ke-29 yaitu hamzah. Lam alif kali hamzah. Lam alif menika lenggahe wonten sikil kiwa, hamzah lenggahe wonten sikil tengen. Lah menika aksara kalih saged angayomi sebab maupun akibat yang datang maupun timbul dari sikil kiri atau kanan. Pramila untuk aksara hijaiyah ini angayomi sifatnya ajeng aksara Hanacaraka nguwati dunungnya, gunanya. Lah untuk sikil kiwa dan tengen menika untuk aksara Jawa itu dunungipun wonten aksara ta, THO. Monggo panjenengan gabungaken dipirsani edisi babakan lenggahe aksara Hanacaraka ing raganipun manungsa laku. Kaki kiri dan kanan itu fungsinya banyak untuk jalan, bisa kekuatan untuk jalan kalau kita mau gerak jalan dan sebagainya jauh. Panjenengan buktikan laku yang ini aja. Laku lam alif sama hamzah dan laku aksara ta. Diwiridkan, diwaridkan, dizikirkan atau ditafakurkan atau diisi lafaz Allah maupun sifat Rahman wa Rahim Allah. Nanti kekuatannya akan bertambah, angayominya juga bertambah energi positifnya. Dan begitu pun kalau untuk lomba olahraga boleh dilakukan pertandingan bela diri, tendangannya supaya tidak ngambang, mantap, tapi jangan untuk nyakiti niatnya, tapi untuk enggak apa-apa prestasi. Jadi nanti akan tergerak secara refleks kaki kita. Dan itu sangat manfaat. Apa itu boleh? Boleh karena untuk lomba. Beda kalau untuk perkalian jalanan jangan menggunakan itu. Karena apa? Karena perkalian kita kan dibarengi oleh amarah. Akibatnya apa? Fatal, kasihan lawan kita. Bisa sampai kemungkinan bisa meninggal. Jadi jangan dilakukan itu. Kukuh sangat tidak menyarankan. Tapi kalau untuk kebaikan lakukan supaya apa? Kukuh tetap dapat limpahan kebaikan yang sama dari apa yang kebaikan Anda lakukan. Pramila, untuk
aksara alif, lam alif sama hamzah menika sesuai sanget kangge masketoni masesoni fungsi peran angayomi sikil kiwa lan sikil tengen. Kalau untuk menguatkan kita kombinasikan dengan lafat to atau aksara to. Nah, para setresno, kita sampun mancik ingkang bahasan paling terakhir nomor 13 inggih menika ya. Ya ini bukan ya yang seperti tak yang titiknya dua atau ya yang seperti titiknya atas satu. Ya di sini bentuknya seperti perahu tapi di sebelah kanannya ada melungkernya kayak berbentuk apa ular, dan biasanya di bawah ada juga titik duanya atau tidak tetap sebutannya ya. Lah dunungnya longgonya aksara ya menika inggih menika di sekujur badan semua. Unsur raga itu keseluruhannya kan ada berapa? Kalau dicaca secara hakikat tidak terhitung. Karena apa? Di bulu aja pucuke wulu kono sebutannya dewe, apalagi sebutan bahasa Jawa. Tengah wulu kono sebutannya dewe, lajeng pangkale wulu itu sebutannya sendiri. Kulit juga begitu, permukaan kulit, tengah kulit dan lapisan paling bawah kulit itu ada sebutannya sendiri secara hakikat. Semua memiliki sir atau rahasia atau samar sendiri-sendiri. Pramila untuk nyekak yoga kita lakukan aja amal huruf ya ini karena sudah meliputi sekujur badan atau sekujur lapisan rogo kita. Caranya bagaimana? Sama seperti kalau kita mengisi la taif 7 baik dengan cara lafaz Allah ataupun sifat-sifat Allah yang kita pikirkan kita arahkan ke seluruh tubuh. Tata caranya sama, harus diawali dari nyedot ambekan menggunakan hidung melalui puser. Narik puser kita arahkan ke tarik ke bumbunan 6-7 ketukan waktunya, temponya. Sampai di bumbunan kita engkrek 6-7 ketukan. Begitu sampai bumbunan, kita akan turunkan menggunakan mulut. Nah, menurunkan dengan mulut itu namanya mengarahkan ke sasaran. Kita arahkan ke sekujur tubuh kita dengan pelan 6-7 ketukan sampai dengan pucuk kaki keduanya. Lah itu sudah semua lapisan rogo. Berarti semua sudah terayomi. Jadi dunungipun huruf ya menika juga bisa kita fungsikan seperti itu. Ketika kita sudah bisa mengamalkan seluruh aksara baik hijaiyah maupun hanacaraka dengan keseharian kita, minimal mau tidur dan bangun tidur, maka kita kemungkinan bisa akan menjaga diri segenap lapis raga kita maupun segenap lapis jiwa kita. Secara apa? Secara sesuai titahnya Gusti, secara kehendaknya Allah, kehendaknya Gusti ingkang Maha Suci, inggih Gusti Tuhan yang Maha Esa kepada diri kita, sehingga semua gerak-gerik kita terwengku oleh hidayatullah, petunjuk Allah yang gaib dan samar. Jadi kita secara otomatis terreksa, terjaga dari perbuatan yang luput, dan kita akan terbiasa melakukan semua aktivitas sesuai dengan tertitah ning Gusti Allah. Pramila para sutresna, monggo sedaya ingkang kuko babagiaken monggo kita wigatosi menawi saged dijalankan secara hematnya sesuai kebaikan, bukan untuk kejelekan. Mugia napa ingkang kita aturaken saged tetep anatosaken manfaat guna lan mahanan dumateng kita sekeluarga dan memberikan manfaat kepada orang lain maupun manfaat bagi segenap makhluk ciptaannya Tuhan di muka bumi. Kirang lan langkunge mbok bilih wonten ucapan kata lan cara penyampaian kita ingkang boten leres utawa salah, tentu menika estu murni kesalahanipun saking pribadi kuku ingkang naif. Lah mbok bilih wonten sedaya ingkang kuku aturaken wonten sae napa malih bener leres lan saged memberikan manfaat. Estu menika murni saking kehendakipun Allah, pinaringanipun jinanggunganipun pangestipun Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika anugerahipun Gusti ingkang Maha Suci. Pramila tetap kedah kita syukuri kelawan njejegaken niat laku ngawurip ing alam donya anyenake tumindak ingkang luput saged tentrem tur nentremake. Kirang langkung nyuwun gunung pangapunten sugeng pepanggihan malih dhateng
edisi 06 lan sugeng pepanggihan dumateng sedaya siaratun Teguh Rahayu Slamet kanthi manfaat guna lan mahanane dumateng gesang kita sedaya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.